Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kenapa ini bisa terjadi padaku? Padahal aku sudah mengendarai motor dengan laju yang lama. Salah. Aku tidak salah. Aku memperhatikan kendaraan yang lain. Tapi kenapa bisa tak melihatnya? Apakah aku melamun? Tidak. Aku tidak melamun. Tapi entahlah. Mungkin saja aku melamun. Tak ingat. Siap. Benar-benar siap. Bagaimana kalau Tuan dan nyonyanya mulai mencarinya? Bagaimana kalau ada yang melihatku melakukannya? Tuan dan nyonyanya pasti akan membuat pengumuman dan menyebarkannya ke media sosial. Bahkan netizen akan menghujatku. Mereka akan menyebarkan fotoku, foto ayah, ibu, sekolah, semuanya. Aduh. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Tenang, Ami. Tenang. Ya, aku harus tenang. Aku kan tidak sengaja melakukannya. Kalian bisa berlakukan. Kalian harus percaya padaku. Tuan dan nyonyanya juga harus percaya padaku. Aku tak pernah melakukan kejahatan. Aku orang yang baik. Tapi kenapa ini bisa terjadi padaku? Apa kalian pernah mengalaminya? Apa yang kalian lakukan ketika itu? Kalian tidak bisa menjawab pertanyaanku. Amina, apa yang kau lakukan? Kau bisa mati jika buta wajahmu seperti itu. Tidak akan cukup bagimu satu kematian hari ini. Atau kau ingin mati seperti tolonglah aku ya Tuhan. Tolonglah aku. Kalian harus menolongku. Pada siapa lagi kau harus minta pertolongan? Pada siapa? Aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Aku tak melihatnya. Tiba-tiba
Benar. Benar dugaanku. Dia memiliki 3 warna. 3 warna. Dia yang palu. Dia yang palu. Tidak. Dia bukan yang palu. Itu hanya dikasih yang bernilai kearifan agar kita menjaga bahan pangan yang telah ada sejak dahulu dan telah memelihara kita. Aku memang telah salah karena sering tidak menghargai makanan. Tapi ini bukan hukuman. Aku akan belajar menghargai makanan. Nah, ini yang kubutuhkan. Ternyata dia sudah dipelihara oleh orang-orang Mesir sejak tahun 4000 sebelum Masehi. Dia dikenal sebagai jelmaan Dewi Bastet. Bahkan diperlakukan layaknya manusia. Siapa yang membunuhnya akan dapat balasan dibunuh juga. Hah? Apa? Belum selesai penjelasannya. Tradisi Mesir kuno inilah yang dianggap sebagai penyebab munculnya mitos mengubur yang mati tertabrak dapat mencegah daripada nasib sial. Aha, aku tahu. Aku akan menguburnya. Ya, menguburnya. Tapi bagaimana kalau tuan dan nyonya tidak terima? Akan menuntutku, akan menjarakanku. Ya Tuhan, ini sangat mengerikan. Aku tak sanggup. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ayolah, bantulah aku. Aku harus menyelesaikan ini sebelum ibu dan ayah pulang. Mereka tidak boleh tahu kejadian ini. Aku tak boleh menyusahkan mereka. Tidak boleh. Tidak. Penonton tidak bisa bantu kita. Mereka sibuk menyaksikan kita. Mereka sibuk mendengar rekam atau ini. Kita yang saling bantu. Siapa itu? Ada yang datang. Jangan-jangan tuan dan nyonyanya telah tahu bahwa dia mati dan apa penyebabnya. Pasti tuan dan nyonyanya datang ke sini untuk menangkapku. Atau bahkan yang datang itu adalah orang suruhan tuan dan nyonyanya yang bertugas untuk membunuhku. Ya, membunuhku. Aduh, jangan tangkap aku. Jangan, aku tidak bersalah. Aku masih ingin hidup. Jangan tangkap aku. Aku apa yang akan kulakukan? Katakan saja, aku pasti akan melakukannya.
Paman, aku tidak sengaja melakukannya. Sungguh, tidak sengaja. Tak ada niat untuk menabraknya. Ini penjelasan yang jujur. Aku akan menceritakan semuanya kepada Tuan dan Nyonya. Jujur lebih baik.